zodiaknya Libra. Ternyata juga Mas Gibran ini zodiaknya Libra. Mas Gibran. Kalau bedanya memang Mas Gibran ini kelebihannya, beliau seperti Pak Jokowi. Dia memang secara spirit guide, banyak sekali spirit guide yang mendukung dia untuk orang Jawa bilang yang ngejangkung tuh banyak sekali yang mereka lakukan akan menghasilkan. Mereka sudah Pak Prabowo-nya sudah hampir ke 12 ya, jam setengah 12 jarum panjangnya ibaratnya gitu, dan Mas Gibran yang sudah jam setengah 11 malah mendekati 11. Jadi mereka adalah satu yang menurut saya memang ibarat kata orang Jawa bilang mungkin satuan ratu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, Shalom, salam sejahtera untuk seluruh sahabat Dapur Jawa. Dapur Jawa dengan politik ya, kali ini karena mungkin momentum di tahun 2024 kita akan pilpres, sehingga saya di sini tertarik banget untuk bisa membacakan sesuatu yang sudah rame baru-baru ini adalah pasangan Prabowo dengan Gibran Raka Buming Raka. Nah, di sini saya ingin tertarik untuk membacakan energinya. Apakah energi dari Prabowo dan Gibran ini memang energi yang bisa membawa Indonesia nanti besar, atau memang bisa jadi energi Gibran ini bisa menarik Prabowo untuk menjadi seorang pimpinan di Indonesia, menjadi seorang presiden yang mungkin diimpikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ditarik lagi untuk dari zodiak, saya hanya membicarakan berdasarkan pengetahuan saya. Jadi saya untuk dunia politik yang luas saya tidak begitu paham ya, disclaimer dulu. Saya seseorang sebenarnya tidak begitu ngeh dengan banyak hal-hal politik ya. Jadi saya itu kurang intens dengan hal-hal politik, tapi saya tertarik untuk membacakan dengan bagaimana kalau dengan aura, dan kita baca dengan aura dan tarot, karena ini benar-benar sesuatu hal yang sangat menarik menurut saya. Dari selama ini gitu ya, saya tidak begitu tertarik untuk buat konten tentang politik, tetapi saya ini kayak tergugah banget, dan ada di dalam hati tuh pengen membacain tuh bagaimana nanti Ganjar Pranowo dengan Pak Mahfud ya, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud ini bagaimana, dan saya ingin menarik energinya, bagaimana sih kita membaca energinya, dan apapun itu ini adalah sebuah prediksi ya, dan saya hanya seorang manusia biasa, pasti bisa salah, jadi mohon pengertiannya. Oke, kita tarik dari energi zodiak. Ternyata Pak Prabowo ini zodiaknya Libra. Ternyata juga Mas Gibran ini zodiaknya Libra. Kalau dari konten yang sebelumnya saya membacakan Libra untuk tahun 2024, memang Libra memiliki energi yang sangat besar apalagi di dunia politik. Dan di sini dua-duanya adalah seseorang memang sudah berkecimpung di dunia politik ya. Nah, saya menekankan di zodiak Libra kemarin bahwa Libra yang tidak di dalam hatinya tidak pernah diterjun di dunia politik, atau sesuatu yang memang dia dipaksa untuk terjun di dunia politik yang sebelumnya dia orang biasa, itu jangan dulu, hati-hati untuk tahun 2024. Nah, beda sekali ya kalau si nol Libra ini belum pernah ke dunia politik, maka kalau bisa hati-hati karena energinya tidak begitu besar. Tetapi berbeda dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini. Pak Prabowo dan Mas Gibran ini adalah seseorang yang sudah terjun di dunia politik di sebelum-sebelumnya. Seorang Pak Prabowo yang sudah mencalonkan presiden 2 kali, dan Mas Gibran juga sudah menjadi seorang wali kota. Jadi ini sudah ada di jalan politik. Nah, ini energinya memang Libra itu sangat besar sekali. Kalau dari aura ya, kita lihat energinya besar. Bagaimana dengan kartu tarotnya? Kita lihat dengan kartu tarot. Apakah memang energi Libra itu besar banget? Kita ambil 3 kartu. Di sini ada Four of Swords, ada The Hermit, ada Five of Pentacles. Kita ambil 3 kartu dulu, lalu kita pakai Oracle card juga. Saya pakai Oracle card. Saya ambil juga 3 kartu untuk
apa ya, melihat bagaimana sih energinya ya, paduan dari di sini ada The Animal untuk kartu pertama, kartu kedua ada The Open, kartu ketiga di sini ada The Sustainer. Kita lihat lagi dengan Yin Yang Oracle. Jadi kita padukan beberapa kartu untuk bisa melihat ya bagaimana sih pertemuan dari ada beginnings, beginnings dan ada action. Di sini ada illusions, oke, dan ada dreams, ada message. Saya akan pakai beberapa kartu ya sahabat biar lebih kayak kita lebih clearly, lebih jelas gitu untuk membaca. Di sini ada good advice from a wise person. Jadi untuk yang Four of Swords tadi saya gabungkan dengan 3 oracle card. Dog far away, a distant friend is thinking of you. Ya, kita lihat. Dan ada dragon, beware of self delusion. Oke, untuk kartu pertama Four of Swords. Four of Swords adalah kartu di mana untuk mencalonkan ya, ini baca untuk apa ya, dua-duanya dulu. Jadi gini, mereka menjadi satu itu juga banyak hal yang difikirkan, tidak ujuk-ujuk Pak Prabowo memilih Mas Gibran ini. Jadi mereka juga berdua itu saling merenungkan, saling menganalisa, dan ibarat kata menjernihkan pikiran untuk saling memilih satu sama lain, dan mungkin Mas Gibran juga menerima. Dan di sini memang ada renungan atau ada banyak pikiran gitu ya, ada banyak perenungan, banyak hal yang mesti dipikirkan untuk melakukan ini juga. Jadi ada sebab juga mereka melakukan ini, juga banyak hal alasan gitu ya, dan pastinya alasan-alasan yang baik. Dan di sini ada good advice from a wise person. Dan juga Pak Prabowo mungkin memilih Mas Gibran, juga Mas Gibran memilih menerima ini juga dari saran-saran orang-orang yang baik ya, saran-saran orang yang baik yang mereka bukanlah tipikal orang yang mudah menerima saran kalau tidak melihat dari mungkin latar belakang orang itu. Jadi ini benar-benar memang difikirkan dengan sangat ya, relate dengan Four of Swords tadi. The next card, akhirnya saran-saran yang tadi dia berpikir dulu, bener nggak sih harus seperti ini, mungkin Mas Gibrannya bener terima nggak sih gitu ya. Sedangkan tadi ada seseorang yang dianggap Mas Gibran mungkin seseorang yang sangat layak untuk didengar gitu ya. Begitu juga mungkin Pak Prabowo. Nah di sini ada action, ada courage, dan ada Jupiter. Wow, di sini ada planet Jupiter yang lagi menaungi mereka memang. Ya, jadi bisa dibilang bahwa ini bisa menjadi sebuah awal untuk mungkin Mas Gibrannya, juga Pak Prabowo-nya terjun di dunia yang benar-benar luar biasa, dan dibutuhkan keberanian untuk melakukan ini. Dengan banyak spekulasi yang beredar bahwa mungkin Mas Gibran seperti A, B, C, D ya, sampai mungkin ini adalah ada kayak politik dinasti seperti itu, ada hal-hal yang mungkin kurang benar, kurang baik, atau sesuatu yang mungkin seolah-olah menyudutkan Mas Gibran. Tapi di sini sebenarnya semakin tersudutkan gitu ya, semakin di sini ada The Animal. Jadi seperti di dalam apa ya, dunia rimba, memang siapa yang kuat itu yang menang gitu ya. Mungkin kondisinya memang lagi bener-bener relate banget atau lagi pas banget, Pak Jokowi masih menjabat, dan Mas Gibran tiba-tiba mungkin secara dunia politik karirnya juga luar biasa. Di sini sebenarnya sesuatu hal ini terjadi mungkin kayak memang sesuatu hal yang kayak direncanakan, atau sesuatu hal yang mungkin dibuat seperti ini ya. Tetapi lagi-lagi kalau kita menilik dari sesuatu hal yang di luar kapasitas kita, semua terjadi karena kehendak semesta, semua terjadi juga karena izin Tuhan ya pastinya. Di sini ini untuk apa ya, bagaimana sebenarnya langkah ini apakah sudah benar, kita lihat. Di sini ada The Hermit. Kalau dari kartu tarot ini sebenarnya Mas Gibran dengan Pak Prabowo ini sudah benar. Ini adalah pasangan yang bagus ya. Kalau secara energi pasangan sebenarnya satuan. Jadi dari Mas Gibrannya, kalau dari energi Mas Gibran memang dia juga dijangkung oleh leluhur.
The Hermit adalah ini sosok seorang pertapa atau sosok bisa jadi memang spirit guide yang lagi menaungi Mas Gibran sendiri. Jadi memang Mas Gibran kenapa memiliki karir yang bagus? Secara energi, dia memiliki energi besar walaupun dia masih anak muda. Dan dia mungkin karena itu tadi ya, ada keturunan-keturunan yang bisa dibilang memang keturunan orang besar pula, dan ada genetika yang hebat dari mungkin Pak Jokowi, dan genetika juga dari kakek neneknya ya. Jadi leluhur-leluhur itu orang-orang yang mungkin hebat atau orang-orang yang memang suka tirakat, jadi menjadikan energi cucunya yang masih semuda itu sudah memiliki energi besar, semuda itu sudah bisa menjadi panutan orang banyak. Nah, ini ditilik dari energi leluhur. Nah, Mas Gibran ini sangat bisa mendominasi langkah dari Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo memilih Mas Gibran ini bukan sesuatu yang ecek-ecek ya, sesuatu yang menurut saya Pak Prabowo menemukan diamond, menemukan berlian. Karena andekan Pak Prabowo tidak berpasangan dengan Gibran, kita lihat dengan kartu tarot lainnya. Saya ambil beberapa kartu di sini. Knight of Pentacles. Ibarat kata mungkin ada banyak hal yang dia tuh harus kayak berlari tuh ngos-ngosan, tidak berjalan. Ibarat kata ada kita tuh berjalan sudah waktunya. Kalau Pak Prabowo itu berjalan sudah waktunya, santai dengan dia pernah mencalonkan 2 kali presiden, banyak sekali pengalaman, dan dia juga sudah umur juga sudah tidak muda lagi. Dia sudah di dunia politik juga sangat lama. Pastinya dia memiliki pemahaman atau pengetahuan, juga memiliki intuisi bahwa orang ini cocok nih. Jadi Pak Prabowo juga saya merasakan punya intuisi yang punya kepekaan tersendiri di dunia politik ya. Jadi di sini ada Knight of Pentacles. Kalau misalnya orang lain energinya kurang besar. Sedangkan kalau kita lihat, kalau dengan Mas Gibran energinya besar. Kan di sini ada leluhur-leluhur yang ibarat kata menuntun Mas Gibran. Nah, di sini ada Dog Far Away. Jadi kalau Dog Far Away di sini maksudnya adalah sebenarnya banyak sekali orang yang berpikir, orang yang mungkin menentang juga di sini. Ada confusion dan ada the open. Jadi pertentangan antara bersatunya Mas Gibran dengan Pak Prabowo ini juga besar banget. Banyak sekali orang-orang yang menentang di sini dan bisa menimbulkan kayak wow, sesuatu yang bikin tantangannya juga ekstra banget. Jadi saya merasakan dari energi negatifnya juga lumayan tinggi. Pak Prabowo dan Mas Gibran ini bersatu tuh energinya lumayan tinggi. Saya merasakan bahwa perjuangan mereka tuh untuk bisa nanti menjadi pemenang di hati rakyat Indonesia itu juga luar biasa. Nah, kita lihat ya ke depannya bagaimana. Hati-hati nih untuk Mas Gibran dan Pak Prabowo. Ada seseorang yang mungkin dekat dengan dia, yang mungkin hanya memanfaatkan momentum ini. Jadi ada seseorang yang berusaha untuk memanfaatkan, ada seseorang yang berusaha untuk menjatuhkan ya. Di sini ada dream, ada message ya. Jadi sebenarnya gini, setiap mimpi itu memang perlu diwujudkan, dan mungkin adalah mimpi dari Pak Prabowo juga bahwa ingin melakukan sesuatu hal kalau jika beliau menjadi seorang presiden di Indonesia, dan juga begitu juga Mas Gibran. Mereka saling memiliki mimpi yang sama ya, memiliki mimpi yang baik ya untuk Indonesia ini. Nah, kita lanjutkan untuk di sini ada beware of self delusion, hati-hati. Naga, memang ibarat kata kalian itu satuan substansi yang sama-sama hebatnya. Pak Prabowo dengan Mas Gibran ini sama-sama hebatnya, sama-sama besarnya. Tetapi memang saya merasakan di bulan Oktober ujiannya sudah sangat besar, apalagi November ya. Ini energi negatif untuk pasangan politik Pak Prabowo dan Mas Gibran ini benar-benar luar biasa. Ujiannya sangatlah besar. Berat kata bagaimana energi positif mereka. Kalau saya melihat ada cahaya bintang ya, ada cahaya bintang mengikuti kedua-duanya, Pak Prabowo juga Mas Gibran. Nah, di sini energi biasanya kalau saya melihat memang sesuatu hal memang luar biasa, sesuatu hal yang mungkin besar itu memang ujiannya juga sangat besar. Kalau mereka bisa melalui ini dan mereka bisa sama-sama kompak gitu ya, sama-sama saling menyatu dengan tidak mempedulikan banyak hal yang mungkin
merusak energi mereka. Tapi saya rasa sosok Libra ini, Mas Gibran dan Pak Prabowo, orang yang cuek ya, orang yang tidak emosional, orang yang sebenarnya sudah kayak dua orang ini satu paket banget, sama-sama Libranya, ambisinya juga sama-sama besarnya, tapi mereka juga sama-sama mentalitinya, wow, tidak diragukan lagi. Secara mental sudah oke. Secara pendewasaan Pak Prabowo saya rasa sangatlah dewasa ya. Jadi di sini tanda kutip saya bukanlah ibarat kata penggemar politik PDI, Pak Prabowo-nya pribadi atau enggak. Saya hanya tertarik dengan energinya di sini ya. Ingat saya tuh tertarik kok energinya memang besar banget. Ternyata saya googling, mereka sama-sama Libra. Dan kalau saya melihat memang energinya sama-sama besar, dan kita lihat apakah mereka bisa menang gitu ya. Kita lihat apakah mereka bisa menang, apakah satuan dari mereka itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Saya akan shuffle lagi dengan kartu yang lain ya sahabat, jadi biar tidak terpengaruh kita pakai kartu tarot baru. Bagaimanakah energi mereka? Apakah energi mereka, wow, di sini langsung ada The Tower. The Tower untungnya tidak reversa. Jadi kalau The Tower di sini sebenarnya kemenangan itu apa ya, tidak bisa maksudnya ditentukan juga. Tapi di sini intinya bahwa paduan mereka berdua itu bisa merubah banyak aspek. Ya di sini kalau reversa begini. Nah, kalau kartunya tidak reversa, The Tower-nya bagus. Di sini ada aura biru ya, ada sinar biru, dan ada bangunan yang memang kelihatan sangat bersinar. Jadi akan banyak sekali yang dibangun mereka, merubah banyak hal di Indonesia ini, dan mungkin bisa merubah banyak hal hal-hal yang mungkin selama ini belum bisa diselesaikan mungkin oleh presiden sebelumnya. Kita lihat lagi di sini ada Queen of Wands ya. Queen of Wands-nya juga tidak reversa. Queen of Wands seorang ratu ya, seorang ratu tongkat. Di sini seorang ratu tongkat di sini adalah seseorang yang sebenarnya memang sudah punya kapasitas. Mereka itu kalau jadi pemimpin bukan sesuatu yang diragukan lagi, dan bisa jadi menjadi seorang pemimpin juga mereka juga punya hati yang lemah lembut, punya hati yang baik gitu ya. Dia juga ada sisi dimana dia sisi emosional juga ada, bukan sisi orang yang keras banget. Maksudnya dari dua pria ini, Pak Prabowo dengan latar belakang dia pastinya kelihatan orang ini keras karena beliau juga menteri pertahanan, juga mungkin mantan Kopassus gitu ya. Di sini orangnya keras begini, tapi tidak. Pak Prabowo di sisi lain di sini ya adalah sosok yang sebenarnya care, seseorang yang memiliki empati yang sangat tinggi, seseorang yang bisa ngomong, seorang yang bisa ngayomi bawahannya. Juga Mas Gibran juga seperti itu. Kita lihat, kita tarik energinya lagi. Di sini ada Queen of Pentacles, Queen lagi, jadi muncul Queen terus ya ini ya. Jadi dan kebetulan Queen of Pentacles-nya juga bukan sesuatu hal yang ini. Queen of Pentacles-nya reversa. Jadi kalau Queen of Pentacles reversa ini bisa jadi energi untuk uangnya ya gitu ya, itu besar banget sampai mungkin ibarat kata pengeluaran untuk dunia politik ini luar biasa. Dan di sini ada Eight of Cups. Kalau misalnya mereka berpisah, mereka tidak bersatu, itu tidak akan baik ya untuk energi Pak Prabowo juga. Jadi saling berkesinambungan. Cuman dua orang ini memang energinya belum sama besar, tetapi juga membawa energi negatif juga sama-sama besar. Jadi memang pertemuan mereka tuh ujiannya sangat besar, dan ibarat kata bikin dak-dikduk gitu ya, mungkin bagi yang mungkin penggemarnya, bagi yang mungkin pendukung dia. Ini memang benar-benar situasi dimana sangat misteri kalau menurut saya. Tetapi kalau ditilik dari hal-hal yang mungkin lain, kalau dari aura
saya merasakan ada bintang sih. Semoga, mungkin saya nggak tahu ini bintang ini artinya apa, tapi memang orang itu ada di titik dimana bintang terangnya Pak Prabowo dan Mas Gibran ini saling melengkapi. Sedangkan Pak Prabowo bintang terangnya sudah di angka hampir, ini let's say ya, saya analogikan kalau bintang surut itu di angka 6, bintang terang ada di angka 12. Nah, sedangkan Pak Prabowo ini sudah di angka 11 ke atas. Mas Gibran itu sudah di angka 10 ke atas, jadi angkanya setengah 11. Nah, kita tidak tahu nanti di waktu pemilihan bagaimana energinya. Cuman kalau ini biasanya bisa berjalan sesuai dengan langkah-langkah hidup dia. Kalau memang langkah ini ternyata benar, si jarum kehidupan akan bisa naik ke angka 12. Tapi kalau sudah di angka 10 ke atas itu ibarat orang hidup itu semuanya dimudahkan. Tetapi memang biasanya kalau angka itu di atas angka 10, ujian orang itu juga besar banget. Jadi sesuai dengan kapasitas pohon itu ya. Semakin tinggi pohon itu, semakin kencanglah angin itu gitu. Oke, bagaimana lagi energinya? Kita ambil 3 kartu ya untuk the last card. Oke, di sini ada Nine of Cups, 9 cawan ya. Ambil lagi. Di sini ada The Emperor ya. Kita lihat ini reverse. Dan kita lihat lagi di sini ada Two of One. Wow. Oke, jadi di sini apa ya, game seperti banyak sekali seseorang yang mungkin akan menjatuhkan mereka berdua. Jadi kalau di sini ada Nine of Cups, sebenarnya pasangan ini pasangan yang bisa dibilang bisa banyak hal yang akan dilakukan, banyak sekali perubahan-perubahan yang akan dilakukan, bisa banyak orang itu akan bahagia dengan hasilnya. Cuman di perjalanan ini untuk menuju Pilpres nanti, wow, seperti apa ya, bisa dibilang dia harus banyak menghancurkan halangan. Di sini ada tuh. Jadi Mas Gibran dan Pak Prabowo ini harus bisa gigih ya, gigih banget. Dan mungkin saran dari semesta kalau menurut saya di sini adalah di sini ada Queen of Cups. Queen of Cups di sini harus tetap yakin dan selalu berdoa. Di sini selalu berdoa karena di sini memang ujiannya sangat berat. Mereka ujiannya sangat berat ya. Tapi ingat, biasanya sesuatu yang sangat berat itu memang mau menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Jika memang pilihan ini menjadi pilihan yang sudah ditentukan oleh Tuhan, pastinya juga ada hikmah besar di sini. Apalagi ditilik dari beberapa mungkin prediksi sebelumnya, prediksi Gus Dur gitu ya. Prediksi Gus Dur bahwa mungkin bisa jadi Pak Prabowo nanti akan menjadi seorang presiden. Nah, dari Gus Dur sendiri, Gus Dur ini adalah seseorang yang luar biasa. Menurut saya, ini dari pandangan saya, bahwa beliau adalah orang yang memiliki tingkat spiritual bagus dan orang yang memang tidak bisa dianggap remeh ya secara pemahaman hidup ya, hatinya, orangnya benar-benar sederhana, rendah hati. Orangnya humble ya, orangnya juga kalau saya lihat juga dari cara berpikir dia, cara dia melihat, memang Gus Dur ini cocok banget menjadi seorang panutan spiritual. Makanya dari energinya Gus Dur ini kalau jadi presiden memang tidak akan bisa lama, karena orang-orang seperti Gus Dur cocoknya itu menjadi seorang guru atau seorang kiai atau seorang ya seperti Gus Dur seutuhnya gitu ya. Jadi kalau untuk di dunia politik pasti akan banyak orang yang bisa dibilang tidak setuju dengan keputusan-keputusan beliau, yang keputusan-keputusan yang ibarat kata di dunia politik tidak begitu bukan terlalu jujur mungkin ya. Dia tidak bisa sesuatu hal A menjadi B, jadi dia terlalu apa adanya. Jadi Gus Dur memang cocoknya menjadi seorang guru spiritual. Nah, dari ditilik dari orang yang jujur, Gus Dur orang yang apa adanya, dan pastinya seseorang yang apa adanya itu memiliki energi yang bagus. Orang yang apa adanya cenderung memiliki energi yang bagus daripada orang yang memang terlalu kayak banyak kamuflase. Nah, biasanya orang kalau sering jujur, sering mengatakan sesuatu yang apa adanya, dan dia juga tidak begitu suka judging kepada orang lain seperti Gus Dur, itu memiliki energi yang bisa kayak memiliki kepekaan beda. Dia memiliki intuisi yang kuat. Nah, di sini intuisi Gus Dur waktu itu adalah Pak Prabowo suatu saat nanti
kata-katanya saya tidak mengutip dengan jelas ya, tapi di sini saya ingat bahwa Pak Prabowo itu pernah diprediksi untuk menjadi seorang presiden dan didukung dari energi Mas Gibran. Bedanya memang Mas Gibran ini kelebihannya, beliau seperti Pak Jokowi, dia memang secara spirit guide, banyak sekali spirit guide yang mendukung dia untuk orang Jawa bilang yang ngejangkung tuh banyak sekali. Jadi di sini juga untuk kemenangan, untuk menjadi seorang presiden mereka berdua memang bagus. Tetapi untuk kemenangannya saya tidak tahu, saya tidak berani mengutarakan di sini karena itu haknya Tuhan gitu ya. Cuman mungkin ini bisa menjadi sesuatu hal yang jika mereka terpilih nanti, mungkin akan banyak orang yang bisa dibilang tidak suka ya, tetapi di sisi lain di sini ada diimpress ya. Diimpress di sini berarti persatuan mereka akan membawa kemakmuran terhadap Indonesia, dan ada perubahan besar yang mungkin lebih besar lagi dari presiden sebelumnya, dan mereka memiliki kemampuan yang saling melengkapi satu sama lain. Jadi intinya di sini ada diimpress ya. Diimpress adalah Dewi Kesuburan. Banyak sekali yang mereka lakukan akan menghasilkan. Even mungkin di sini ada Ten of Cup reversa. Banyak sekali juga ujiannya ya. Ujiannya memang lagi besar. Satuan ini ibarat kata kalau menikah gitu ya. Ini ujiannya sangat besar. Tetapi biasanya kalau pengalaman saya, ujian sangat besar ini akan menghasilkan bintang terang juga yang luar biasa. Mereka sama-sama ada di bintang terang. Jadi kalau bintang terang itu ada di angka 9 ke atas, bintang surut angka 9 ke bawah. Jadi bintang terang mereka sudah, Pak Prabowo-nya sudah hampir ke 12 ya, jam setengah 12. Jarum panjangnya beratnya gitu, dan Mas Gibran-nya sudah jam setengah 11, malah mendekati 11. Jadi mereka adalah satu yang menurut saya memang ibarat kata orang Jawa bilang mungkin satuan ratu ya, sama-sama menyandang derajat gitu ya, atau energi yang sangat besar untuk menjadi seorang pemimpin. Walaupun mungkin ujian besar di sini mungkin harus terjadi untuk Indonesia. Ada hal-hal hikmah besar yang mau dikasih Tuhan untuk Indonesia, dan semoga ini bisa bermanfaat untuk para sahabat. Sekali lagi ini saya tidak menyudutkan siapapun, saya hanya membaca dari energi atau aura mereka dan juga dari bacaan tarot. Intinya persatuan mereka akan menjadi persatuan yang hebat, tetapi memang ujiannya juga luar biasa hebat. Jadi hati-hati Pak Prabowo dan Mas Gibran, harus tetap teliti, jangan mudah percaya dengan orang-orang terdekat ya. Dan pastinya jangan melupakan atau meninggalkan sesuatu hal yang semestinya. Tetap menjadi orang yang baik, dan mungkin harus ada tirakat khusus ya. Mungkin Mas Gibrannya dan Pak Prabowo harus ada puasa ya. Puasa untuk mencapai pilpres itu, maka energinya akan lebih besar lagi. Jadi kalau mungkin ada tirakat akan menjadikan energi dia lebih besar lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.